Tahukah kamu sejarah perundang-undangan keuangan di Indonesia? Mari kita simak alur sejarah berikut ini. Dimulai dari zaman penjajahan tahun 1864 dengan dibentuknya ICW atau Indische Komstabiliteitswet. Perubahan pada tahun 1917 menetapkan bahwa Gubernur Jenderal mempunyai wewenang untuk menetapkan sementara anggaran serta menetapkan perhitungan anggaran dan berwenang menggunakan sisa anggaran lebih atau menutup sisa anggaran kurang. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, ICW juga mengalami beberapa kali perubahan. Di antaranya adalah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 ditetapkan perubahan tahun anggaran yang semula dari 1 Januari sampai 31 Desember menjadi dari 1 April sampai 31 Maret. Kemudian, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, tahun anggaran diubah kembali ke 1 Januari sampai 31 Desember yang tetap berlaku hingga sekarang. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka ICW 1925 Nomor 448 dan Reglement for Head Administrative Beheer atau RAB 1933 sudah tidak berlaku lagi. Untuk IAR 1933 Nomor 320 sekarang sudah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam peralihan dan penutup Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 36 sampai dengan 39 menyatakan bahwa ICW, IBW, dan RAB tidak berlaku lagi sepanjang telah diatur oleh undang-undang ini. Tercatat ada 14 tim telah dibentuk dengan tugas untuk menyusun rancangan undang-undang bidang keuangan negara atau RUU tentang perbendaharaan negara. Dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagai upaya menghilangkan penyimpangan terhadap keuangan negara, serta guna mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang berkesinambungan, profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka sejak tanggal 5 April 2003 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD, diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sejak tanggal 14 Januari 2004. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tersebut, maka sejak tanggal 19 Juli 2004 diundangkan juga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 memberikan kejelasan posisi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebagai badan pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga undang-undang ini kemudian diistilahkan sebagai paket undang-undang di bidang keuangan negara menggantikan peraturan peninggalan zaman kolonial yang masih digunakan sebelumnya, dan menjadi dasar pembentukan undang-undang lainnya, terutama yang terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Keberadaan regulasi atau peraturan perundang-undangan inilah yang menjadi dasar dan pedoman dalam pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemberi amanat. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus paham tentang hukum keuangan negara agar kita dapat ikut mengawasi jalannya sistem pengelolaan keuangan negara Indonesia. Dan seperti biasa, terima kasih.